Jadi gini sekarang problemnya nih, gue worry generasi sekarang tuh supaya nggak kehilangan jati diri dia mengenai ya aslinya dia sebagai bangsa dari Nusantara itu sendiri. Oke kan? Ini udah on. Udah Lu pakai gitu buat apaan sih? Buat bagus-bagusan ya? Kalau misalnya bagus-bagusan gitu kan sekarang gue tanya podcast bagusan alatnya atau bagusan isinya? Isinya. Yang tajem dong kalau ngisi ya. Jangan kayak podcast orang lain isinya cuman hai. Biar suaranya nih yang mau ngomong maju. Itu. Kasih tau ke gue ada gimana supaya adik-adik kita generasi berikutnya nih Pak mengenai nilai jati diri sebagai bangsa yang memang bangsa yang besar. Sementara dia nggak punya figur loh. Yang di atas itu kayaknya gue nggak tahu gue marah atau nggak ngomongnya atau gelisah ya. Nggak punya figur yang berpancasila. Kasih solusi dong Mas Anton, bentar terusin dong. Yang jelas untuk adik-adik kita generasi yang akan datang, mau nggak mau kalau pengen tahu bagaimana jati diri bangsa kita, memang harus masuk mulai dari sejarah. Kita kalau tahu sejarah bagaimana perjuangan founding fathers kita dulu, hingga mereka bisa bersama-sama menyepakati dasar negara Pancasila, dan kemudian juga sekaligus memproklamirkan bangsa ini, ya kan, pada 17 Agustus yang sebentar lagi kita rayakan ya. Tidak terasa 77 tahun ya kan. Udah 77 Iya, luar biasa. Oh iya, ini saya potong sedikit Mas Anton. Tadi Mas Anton bilang kan tak lepas dari sejarah. Betul. Berarti kan kalau tak lepas dari sejarah harus ada informasi sejarah dari usia dini. Berarti dari usia pada saat mereka sekolah dong. Betul. Nah, bagaimana sekarang permasalahan ya? Nah, kalau materi sejarah tersebut yang lagi rame nih. Iya. Di dalam buku pelajaran PPKN itu kan ada sejarah tentang Pancasila nih. Betul, PPKN ya. Nah, tapi ketika dibaca kok seolah-olah bahwa sumbangsih pemikiran Pancasila adalah hadiah dari golongan tertentu. Nah, ini yang itu apa pembelokan sejarah lewat buku pelajaran atau gimana nih? Nah, seharusnya pemimpin pada saat ini dia sadar betul tentang jati diri bangsa. Jati diri bangsa ini kan dibentuk dari sebuah proses interaksi yang terjadi dalam perjalanan waktu yang tidak sedikit, ya kan. Nah, kemudian pada saat itu terjadilah sebuah kesepakatan, ya kan, untuk kita memilih, ya kan, menentukan dasar negara kita Pancasila. Hai. Terima kasih. Happy birthday. Mantap. Merdeka. Jangan sekarang. Ada Habis siaran kita. Siaran Pemikir Pancasila loh bro. Iya. Sini semua memang kita berdiskusi untuk bangsa. Memberikan pelayanan edukasi masyarakat, tapi semuanya berbasis Pancasila. Di sini, MG ini di sini. Edukasi masyarakat ya Indonesia. Sok lanjut, maaf potong. Iya. Nah, itu tadi gimana? Karena kan masalah kalau menurut saya sih, ini menurut opini saya. Enggak. Pemerintah seharusnya jeli dong ketika itu mau dibuat menjadi buku. Masa nggak ada QC-nya? Menurut saya kalau misalnya akhirnya itu sempat sempat beredar. Betul. QC-nya tuh bodoh sekali gitu. Betul. Nah, itu gimana itu? Jadi sebenarnya di dalam penulisan setiap materi buku ajar, tentunya Kementerian Pendidikan harus melibatkan semua pihak. Seandainya di situ katakanlah berbicara tentang awal mulanya bagaimana hadirnya Pancasila dan itu disepakati. Tentu kita mencari pakar sejarah yang mengikuti betul perkembangan yang selama ini sudah ditulis di dalam sejarah-sejarah, sehingga muncul sebuah hasil tulisan itu yang betul-betul membuat tulisan tersebut itu bisa diterima oleh semua pihak sama persis pada waktu Pancasila itu disepakati. Di situ seluruh pemimpin kita menanggalkan seluruh egoisme kelompok mereka. Mereka tidak peduli apakah itu dari kelompok Muslim, ke kelompok Kristen, kelompok
Buddha atau Hindu atau yang lain. Itu tidak. Jadi ada kesadaran bersama pada saat itu bahwa inilah untuk mempersatukan bangsa kita sehingga kita memiliki negara. Negara harus ada rakyat, dan rakyat ini dari berbagai suku dan agama, di Indonesia juga bahasa. Maka dasar negara yang disepakatin itulah yang menjadi dasar negara yang harus kita hormati hingga hari ini. Sehingga tidak bisa seandainya ada salah satu pihak dia mengklaim bahwa ini hadiah dari gue loh. Kalau itu disampaikan seperti itu egoisme justru muncul di hari ini. Iya. Bukan di situasi pada saat situasi Pancasila itu sendiri diputuskan. Tapi Mas Anton baca kan buku acara itu? Saya baca itu buku itu. Maka ya seyogianya buku yang seperti itu. Apalagi buku pelajaran ya. Dan itu kemarin juga kata-kata bahwa Pancasila itu sebagai hadiah seolah-olah dari kelompok tertentu. Ini muncul dan diisukan pada situasi kemarin munculnya politik identitas di negeri ini. Nah, itu sudah itu riak itu menurut saya, ya, gitu kan? Ada satu pembanggaan diri. Ada pembanggaan diri dilempar di situ, gitu kan? Itu. Nah, itu kan artinya bisa berkata kamu yang lain-lain harusnya berterima kasih dong sama gua yang ngasih hadiah. Itu ibaratnya kalau seperti kayak suatu kita bilangnya superioritas golongan tertentu. Apa bedanya sama sovinisme? Saya rasa mungkin seluruh bangsa kita, rakyat bangsa kita, dan para pemimpin kita yang ada pada saat ini mungkin tidak semualah. Ya. Itu hanya sebagian kecil. Ya. Sebagian kecil yang berusaha tidak justru mempersatukan, tapi justru membuat dikotomi dan memecah bangsa ini. Kalau mereka yang ingin mempersatukan, tentu narasi itu tidak akan diambil. Nah, itu yang jadi kita tidak bisa mengeneralisir bahwa semua tokoh-tokoh kita berpikir yang sama. Itu hanya mungkin tertentu yang memang dia mempunyai setting politik semata tujuannya, bukan untuk total kebangsaan itu sendiri. Sebenarnya kalau kita bicara kebangsaan, sebenarnya politik itu kalau alat itu tidak terlalu bagus untuk membangun jiwa-jiwa generasi mendatang, ya jangan dipaksakan. Akhirnya yang terjadi adalah pembohongan kepada rakyat. Iya. Bentar deh. Iya. Ya itu Mas Bang. Ini tadi, bosnya malah ini. Saya agak-agak ini loh. Ini Mas, tadi itu semacam tuduhan pembohongan atau apa nih? Kita nggak boleh loh terlalu menyudutkan itu, pembohongan segala macam. Tapi kok kalau gue rasa sampai saat ini ya, memang generasi muda saat ini perlu diperjelas mengenai Pancasila itu sendiri. Apa upaya pembohongan itu ada, eufemisme penghalusan semuanya ada, atau memang yang di atas pun nggak tahu. Saya terpaksa loh, saya harus sepakat sama Mas Anton karena kita ini sebagai generasi yang harusnya dilindungi. Kayak ini generasi yang nuntut mana Pancasila boleh nggak gitu ya. Nah, makanya tadi kita diskusi tadi mana Pancasila ketika disajikan buku pelajaran PPKN yang dimana Pancasila ada di situ kepada anak SMP kelas 7 kok isinya bukan seolah-olah tapi memang kita sudah melihat seperti kayak hadiah, entah itu nanti maksudnya saya juga nggak paham tujuannya apa kenapa ditulis itu, tapi yang paling jelas ketara ketika menyebutkan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku agama dijelaskan di situ, penjabarannya ada yang salah, bukan keliru lagi, salah benar. Karena ya tadi yang Mas Anton bilang tidak melibatkan elemen-elemen lain, tidak melibatkan beberapa variabel akhirnya yang akan menentukan nilai dari buku pelajaran itu tersebut. Iya, gitu. Dan memang tokoh-tokoh sejarah kita yang asli, yang dia mempunyai punya tanggung jawab moral kepada proses pendidikan, karena dia sebagai pendidik kan, dia sebagai pengajar. Kalau dia sebagai pendidik dan sebagai pengajar, dia melakukan kebohongan, otomatis tanggung jawabnya itu sangat bahaya untuk dirinya sendiri di mata Tuhan gitu loh. Seorang guru dan seorang sejarawan yang telah membohongi kepada rakyat, sebenarnya dia bukan orang Pancasila,
sila pertamanya nggak dipenuhi. Oh, Mas, aku nimbrung, boleh. Kamera balikin lagi boleh ya. Sila pertamanya nggak dipenuhi. Gini. Rakyatnya dibohongi. Kan memang benar ya, pada saat kita bicara itu kita selalu bertanggung jawab kepada Tuhan ya. Tapi kan Tuhan Maha Pemaaf. betul. Sehingga sumpah segala macam itu diambil sumpah kepada Tuhan. Itu secara administrasi iya. Cuman yang permasalahan tadi Mas Anton bilang itu pahit bener loh kalau ternyata mereka berketuhanan tapi nggak tahu bertuhan itu apa. Segala pembohongan tuh Tuhan Maha Pemaaf Soalnya begitu gini, loh. ketika dipakai gunakan Maha Pemaaf ya, tapi Iya. ketika itu menjadi suatu konstitusi, akhirnya kalau ibarat kata-kata saya mengutip cuplikan salah satu drama luar, Iya, sinetron luar nih, Iya. kata Meteor Garden. Ya, ya, oh Kalau ya. seandainya semua bisa diselesaikan dengan kata maaf, buat apa ada polisi? Seandainya pakai meterai. Nah, berarti dasar hukumnya ada ya, gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita membangun karakter bangsa itu dimulai dari pembangunan karakter individu Iya. rakyatnya kan. Nah, karakter individu rakyatnya diperoleh dari mana? Dari proses pendidikan yang dia dapatkan gitu kan. Dari sejak dia PAUD gitu kan, atau TK, kemudian SD, SMP. Bahkan dari yang informal ya. Berarti dari orang tuanya dong. Betul, dari lingkungan, dari orang tuanya. Orang tuanya harus memiliki sebuah pemahaman yang sama gitu. Harus memiliki sebuah pemahaman yang sama tentang bangsanya, tentang negaranya. Saya tidak bisa membayangkan ya, seandainya pada saat kita menyepakati Pancasila, kemudian ada sebagian saja yang mungkin tidak setuju dan tidak kompromi, ya kan? Bisa saja kita untuk membangun atau membuat sebuah negara ini tidak terjadi kok. Kenapa tidak terjadi? Ya masing-masing akhirnya membuat negara-negara sendiri. Indonesia tidak lagi ada dan berdasarkan Pancasila. Karena apa? Semua maunya sendiri. Kita bicara tentang saudara kita yang majemuk, saudara kita dari berbagai macam suku, etnis, bahasa, budaya, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ya kan? Nah, ini kan para founding fathers kita itu mengakomodasi semua keadaan itu. Nah, kalau itu tidak diakomodasi dengan kesepakatan dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara ini, mungkin kita belum tentu bisa menjadi negara. Nah, itu kita harus berterima kasih, ya kan? Nah, kalau itu saya setuju. Kita harus Terima kasih pada founding father kita. Iya, berterima kasih, ya kan? Pemikir-pemikir itu. Betul. Dan yang memang yang kita amati belakangan ya, kita ya mungkin 15 tahun belakangan kurang lebih ya. Pelajaran Pancasila atau dulu PMP. Itu sepertinya tidak diajarkan lagi secara intens kepada anak didik kita. Betul. Saya lebih setuju pelajarannya adalah PMP daripada PPKN. Karena kan kalau PMP sudah jelas pendidikan moral Pancasila. Kalau PPKN kan pendidikan saya lupa K-nya kewarganegaraan. Nah, menjadi warga negara tapi ya oke, Pancasila ada di dalamnya, tapi menurut saya itu menjadi mempersempit ruang gerak Pancasila itu sendiri. Kalau misalnya itu menjadi PPKN, akan lebih bagus PMP, pendidikan moral Pancasila, di mana Pancasila itu bisa bergerak lebih luas lagi. Ya. Sebenarnya kalau PMP memang di situ pendidikan moralnya dulu, baru dia Pancasilanya, ya kan? Jadi moralnya dulu di budi pekertinya, ya kan, terus Pancasilanya, ya kan, diperkuat di situ dengan Pancasilanya sila pertama kan, moral. Betul. Kan, sila pertama. Memang di situ sebenarnya PMP itu lebih langsung menjurus kepada Pancasila, ya kan, walaupun di dalamnya ada tentang kewarganegaraan dan yang lain. Ini tentu Kementerian Pendidikan mempunyai pertimbangan kenapa ini menjadi PPKN ya. Nah, PPKN punya pertimbangan. Tapi kalau kita melihat juga ada profil pelajar Pancasila yang digagas oleh Kementerian Pendidikan yang unsur-unsurnya itu sudah
meliputi semua kekuatan-kekuatan untuk memperkuat para pelajar kita dengan basis sila-sila dari Pancasila. Mungkin ini salah satu yang arah untuk mengganti titik itu tadi. Nah, itu ada istilahnya profil pelajar Pancasila ya, profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada itu yang pertama adalah akhlak mulia. Nah, itu akhlak mulia itu berkaitan dengan keyakinan dia kepada Tuhan yang Maha Esa. Betul. Nah, akhlak mulia itu di situ dijabarkan sepertinya. Ada dimensi, ada sub-sub dimensinya gitu kan. Nah, kalau akhlak mulia itu akhlak kepada apa? Kepada Tuhan. Nah, akhlak kepada Tuhan kita sebagai manusia itu seperti apa yang kita tahu akhlak kepada Tuhan? Ya, karena kita harus mengenali sifat-sifat Tuhan itu seperti apa sih yang bisa kita contoh gitu kan. Satu misal, Tuhan itu Maha Penyayang loh, menyayangi kita semua ciptaannya. Tuhan itu juga Maha Pengasih loh, mengasihi kita. Ya kan? Terus kemudian Tuhan itu juga Maha Pemberi, Maha Pemaaf, ya kan? Ada sifat-sifat Tuhan yang baik. Nah, ini akhlak kita kepada Tuhan tentunya kita harus tekun berdoa, ya kan? Supaya sifat-sifat Tuhan tadi bisa kita resapi dan nantinya muncul sebagai akhlak pribadi kita. Kepada siapa? Akhlak kita sebagai kepada manusia seperti apa yang harus kita lakukan. Satu misal, kita kepada manusia juga harus saling mengasihi toh. Harus saling menyayangi. Ada unsur kasih sayang di situ. Kemudian kita kepada manusia selain itu selain kita juga mengasihi, kita menyayangi, kita kepada manusia kita juga harus memberi hormat. Ya, kita harus memberi hormat kepada mereka. Nah, kemudian juga kita hormat kepada orang tua kita, ya kan? Nah, ini adalah akhlak kita, ya kan? Kepada manusia, ya kan? Nah, akhlak kita kepada diri kita sendiri, diri pribadi, ya kita harus jadi manusia yang jujur. Satu misal, kita harus menjadi manusia yang pemaaf juga, ya kan, mampu menahan diri. Nah, itu dimensi dan sub-sub dimensi itu ternyata dijabarkan juga di situ. Mungkin itu digunakan untuk menjawab tadi pendidikan moral Pancasila yang dulu itu lebih spesifik di situ, KPPKN, terus kemudian di situ ada unsur tadi pendalamannya, dia ingin menciptakan profil pelajar Pancasila. Saya memotretnya sepertinya poin-poin tadi masuk lebih kompleks dan lebih lengkap juga di situ. Oh, itu yang saya di PPKN ya. Jadi lebih mencakup secara holistik ya ke semuanya itu di PPKN. Kalau PMP itu kan lebih spesifik ke membangun moral yang berpancasila. Kalau itu menjadi warga negara, menjadi kewajiban warga negara, hak warga negara dan kewajiban gitu ya, bisa diterima juga sih, tapi nggak tahu ini kita kan pendapat pribadi kan punya. Saya sih lebih setuju ke PMP, karena kalau misalnya untuk menjadi warga negara itu bisa dilanjutkan nanti di kewiraan gitu kan. Kalau misalnya kita udah kuliah kan ada kewiraan. Tapi terlepas dari itu semua, nah tadi menjawab pertanyaan Mas Bayu yang pertama, nih hostnya mana nih hostnya? Oh yuhu host. Oh itu tuh kayaknya masih menjadi ahli hisab. Nah, soalnya hostnya dari sini. Hostnya kan tadi nanya. Nah, untuk ke Dini itu gimana? Mungkin itu lebih ke teknisnya, praktek ya, untuk memberikan nilai-nilai Pancasila secara dini. Nah, selain dari formal, mungkin dari informal ada dong dengan menciptakan games Pancasila ya. Mas Bro mau nanya boleh ya? Apa sih yang dimaksud dengan dini? Apakah dini adalah faktor usia pada saat mulai memahami Pancasila, atau justru yang para senior pun termasuk dini memahami Pancasila? Nah, ayo, aku mah hobinya cuma nimbulin konflik doang, tapi itu fakta. Monggo dilanjut deh Mas Anton. Aku tak beresin ini dulu ya. Aku mau beresin langit, kadang-kadang langit harus dibikin agak mendung sedikit gitu loh, sebentar ya. Iya, kalau sekarang dari orang tua tentu dia punya tanggung jawab juga terhadap pendidikan anak-anaknya. Kan sebuah keluarga tentu kedua orang tuanya juga harus mengikuti dong.
dia sebagai warga negara untuk paham tentang Pancasila dan mengajarkan bagaimana dari sila-sila itu diajarkan kepada anaknya supaya anaknya menjadi sebuah pribadi yang taat kepada Tuhan, tapi dia juga terbuka, bisa memahami dan menerima mereka-mereka juga yang beriman juga kepada Tuhan kan, sehingga dari situ mereka bisa saling saling memahami. Nah, ketika mereka saling memahami, mereka menjadi akan bisa lebih dekat. Tali silaturahminya pun akan bisa dibangun dengan baik. Nah, ketika orang tua ini sudah mulai memiliki pemahaman yang dalam terhadap Pancasila dan kemudian bisa mengajarkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya artinya materi yang diberikan kepada anak-anaknya dari sejak kecil tadi, sejak dini, ya kan diberikan. Tapi ketika orang tuanya tidak menguasai, nah ini yang orang tuanya. Jadi kalau ada dewasa dini, definisi dini bisa multi multi tafsir jadinya. Dini dari usia, apa dini dari pemikiran? Anak, betul. Jangan-jangan orang tuanya sendiri nggak pernah peduli dengan Pancasila. Nah, soalnya kan begini, kita kan majemuk nih, Mas. Daerah di ujung Berung sana, apalagi yang Sumatera di ini, mungkin waktu pemahaman tentang Pancasilanya di pelosok, ya nggak cuma Sumatera, di Jawa juga ada sih, udah banyak gitu. Mungkin belum pelajarannya, apalagi dulu kan nenek-nenek zaman dulu nggak, sekolahnya bukan sekolah dasar yang Indonesia punya, tapi produknya produk HIS. Holland Inlander School, ya kan? Belanda ya. Belanda nih. Orang lain lah. Barangkali mereka nggak peduli Pancasila dan nggak tahu Pancasila akan ada ya. Belum tahu ya. Itu kan berarti kan usia dini secara pemikiran. PR. Iya. PR buat MG juga dong itu ya. Iya, itu PR untuk kita. Mungkin kita bisa melakukan riset nih, orang tua yang betul mendalami Pancasila, siapa, ya kan, berapa banyak. Nah, itu perlu survei itu. Sehingga dari situ apakah dia bisa mengajarkan atau menularkan kepada anak-anaknya bagaimana hidup dengan perilaku dari sila-sila Pancasila tadi, ya kan? Berperi kemanusiaan, keadilan sosial dan sebagainya, ya kan? Kemudian tentu ketika kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus beradab kepada siapa? Kita tidak hanya beradab kepada manusia, kita beradab kepada tumbuhan, kita beradab kepada tanah, kita beradab terhadap air, kita beradab terhadap udara, semesta ya. Harus memelihara. Kalau di gitu Hindu kan. tuh ada istilah Trihita Karana. Oh ya. Nah, itu sumber kebahagiaan, bahwa manusia harus bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada binatang dan tumbuhan semesta. Ya. Gitu. Ya, memang sebenarnya kuncinya itu dalam kehidupan ini juga yang saya tangkap dari profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kehidupan ini kita bisa melihat wajah Tuhan, ya kan, atau wajah Allah, ya, itu dengan sebuah kebaikan-kebaikan yang membuat kita bahagia, membuat kita bergembira, membuat kita dikasihi, membuat kita diperhatikan, membuat kita disayangi, membuat kita mendapatkan hal-hal yang baik. Pokoknya sesuatu yang baik yang membawa bahagia. Sesuatu hal-hal yang baik yang membuat kita bahagia, ya kan? Dan kita merasa di situ mendapatkan sebuah kasih sayang. Inilah wujud Tuhan yang sebenarnya kita rasakan, kan gitu. Ini menarik karena ketika saya mengunjungi salah satu kuil atau bio, di situ ada ketika Sang Buddha masa depan akan datang kembali, Buddha datang dengan wajah yang tersenyum, dengan buncit itu. Nah, itulah saya dikasih tahu sama teman saya bahwa itulah ketika semua sadar akan melakukan dharma, itulah kunci kebahagiaan. Nanti ketika kita bertemu dengan pencipta kita, seperti yang penggambaran Sang Buddha, datanglah dengan tersenyum, dengan kebahagiaan. Makanya digambarkan rupang
Buddha itu dengan yang gemuk, yang senyum, yang lucu, mendatangkan kebahagiaan. Iya, karena memang sebenarnya tadi kalau kita sudah merasakan bahwa itulah wujud Tuhan yang berada di dalam lingkup manusia, bisa kita rasakan. Seluruh kebaikan itu pasti sumbernya dari yang maha baik dong. Nah, kemudian yang tidak bersumber dari Tuhan apa? Sebenarnya udah kelihatan tuh. Ya sifat-sifat Iri, negatif, dengki hati, benci, mudah mendendam, mudah menyakiti, ya kan? Kalau sudah menyakiti dia nggak bisa melupakan. Kalau perlu Kan penyakit umum seperti itu. Nah, ini kadang-kadang mungkin masyarakat bisa menangkapnya salah. Karena memang rata-rata manusia yang pada umumnya kan, dia itu kalau disakiti atau dilukai, dia bisa membalas juga dengan menyakiti dan melukai. Nah, itu yang umum. Sehingga orang melihat, wah itu wajar. Kadang-kadang itu naluri binatang pun begitu. Iya. Ketika manusia berproses, di dalam dia menemukan jati dirinya, tentu dia kan tidak langsung dong begitu dia remaja langsung ketemu jati dirinya, enggak. Dia melalui banyak interaksi kehidupan, banyak tantangan, banyak cercaan, banyak hinaan. Tapi nanti dia berusaha menahan emosinya, bersabar mengendalikan dirinya. Terus kemudian menyadari bahwa dia orang yang tidak sempurna loh saudara saya, gitu loh. Iya kan? Ini nanti di MG diajarin juga nggak tuh kayak gitu-gitu tuh Mas? Nah tentu karena buat ini loh, buat karena MG karakter bangsa yang lebih baik. MG ini kan mengedukasi ya kan masyarakat kita. Kita menggunakan boleh saya katakan itu sebuah alat atau cara kita melalui materi-materi yang selama ini dibawakan oleh para pembicara-pembicara nasional maupun internasional, ya kan? Host kita sibuk nih. Secara dia menjadi pembicara publik dan profesional di sebuah perusahaan-perusahaan. Kalau dia hanya melatih keberanian orang untuk berbicara, memberikan orang untuk bisa melatih untuk mampu memotivasi dirinya, dia bisa menjadi sebuah leader yang baik di dalam perusahaannya. Tapi itu tidak cukup. MG berpikir bahwa bagaimana kalau itu mencerminkan sikap leader-leader orang Indonesia yang berpancasila. Berarti membangun karakter building ya, membangun karakter. Membangun karakter. Jadi MG itu punya visi dan misi untuk membangun karakter manusia Indonesia yang memiliki karakter Pancasila. Yes, itu values yang harus kita bangun di situ. Dalam bentuk public speaking. Nah, public speaking ini tadi saya katakan bahwa ini public speaking ini sebenarnya melatih mental seseorang. Bagaimana orang yang dulunya takut berbicara di depan umum, ya kan? Kemudian dia bagaimana menjadi berani dan dia bisa dengan cepat katakanlah mengingat sesuatu, kemudian mengingat tema, mengingat materi, nggak keluar dari materi. Dia bisa menyampaikan dalam waktu yang dibatasi oleh random. Dia bisa masuk di situ secara baik dan materi bisa diterima oleh audiens. Nah, dengan demikian dia perlu berlatih. Nah, MG akan memberikan pelatihan public speaking tadi. Nah, keberaniannya dia untuk menyampaikan gagasannya, menyampaikan idenya, menyampaikan pengetahuannya dalam tanda kutip pengetahuan akan Pancasila. Ini bisa disampaikan dengan sangat atraktif dengan rasa percaya diri, ya kan? Betul. Sehingga dia ini pengetahuan yang benar, ini yang baik loh. Dari yang maha baik, bukan dari kita pribadi gitu loh. Makanya harus jujur. Menarik. Harus jujur, mata kita kan itu nggak boleh ada yang tersembunyi gitu. Ya, betul. Karena rakyat nggak bisa dibohongi. Kita jangan lah. Kita udah betul. biarlah itu milik politikus busuk lah, ya kan? Ya kan? Gitu. Soalnya benar pemimpin yang jujur akan melahirkan juga bangsa yang jujur juga. Iya, generasi yang jujur dan akhirnya membentuk karakter bangsa kita secara keseluruhan. Coba bayangin. Iya. Mas, aku lagi mau ngebayangin ya. Kalau seandainya para pemimpin kita bicara dari hati, kejujuran dan sayang sama rakyat, sayang loh. Ya. Hati negeri ini beda. Tapi kan MG nggak cuma ngasih ilmu seperti itu doang. Banyak kan namanya karakter kan ya. Iya. Tapi semuanya berbasis Pancasila loh. Iya. Makanya
materi yang diberikan oleh MG kan tidak hanya public speaking, ada leadership, ada motivasi. Nanti ini apa namanya memberikan leadership, motivasi, terus public speakingnya ada bentuk dalam games juga nggak? Banyak. Gini, ada orang yang ketika di ini masuk kuping kiri orang kuping kanan, tapi kalau dengan dilakukan dengan aktivitas, misalnya dengan ada permainan. Tentunya akan lebih ingat gitu. Jadi contohnya aja nih kita ke podcast begini, ini kan bentuknya casual. Saya sambil terima yang lain natural seperti ini. Jadi pada saat orang datang pun mereka tidak seperti yang didoktrin untuk Pancasila, tidak, relax seperti ini, banyak game, itu interaktif. Jadi perbedaan MG dengan sekolah public speaking yang lain dan sekolah leadership yang lain gitu ya. Diferensiasinya jelas. Bukan hanya dari materi tapi semua berbasis pada pemahaman Pancasila itu sendiri. Mas aku mau menghadap dulu. Oke. Ya. Siap. Terus nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Karena sebenarnya sibuk ya. Luar biasa. Iya para. Nanti yang ngajak kan host kita kan? Iya. ini tadi penjelmaan dari guru public speaking. Pengejauhan tahan ya. Pengejauhan tahan. Makanya kadang suka hilang, suka sembunyi, suka hilang, suka sembunyi. Gitu. Nah, kalau kita melihat Pancasila ya dari 5 sila, itulah hebatnya para pemimpin kita dulu. Bagaimana mereka orang hebat-hebat itu bisa merumuskan kelima sila itu. Yang semuanya itu mencerminkan keberadaan bangsa kita loh. Sifat-sifat dan karakter bangsa kita. Originalitasnya ditangkap, disusunlah sehingga terbentuk Pancasila itu. Sehingga kita sampai hari ini sudah mau memasuki nanti 77 tahun merdeka. Ya kan, kita masih kokoh. Walaupun sempat kemarin belakangan ada sedikit kita ada ancaman ya kan terhadap Pancasila ya kan, ada ya mereka ingin mengganti Pancasila ya kan dengan segala ideologi lain. Ya dengan ideologi lain, dengan segala caranya. Kalau perlu menguasai DPR MPR semuanya sehingga secara vote ya kan, secara dominasi dia bisa merubah undang-undang dasar sehingga bisa mengganti Pancasila. Itu mungkin saja. Tapi sebagai kesadaran anak bangsa yang memahami bagaimana dulu perjuangan founding fathers kita sehingga membuat kesepakatan itu, berarti kita telah mengkhianati mereka semua. Apakah pantas kita sebagai anak bangsa mengkhianati apa yang sudah disepakati oleh para pendiri kita? Rasanya kita harusnya malu. Iya, betul. Kita harusnya malu. Sebagai wejangan pamungkas dari Mas Anton nih. Apa nih wejangan pamungkasnya? Jadi saya yang host nih. Gimana nih? Tadi kalau mana yang hilang-hilang itu? Ini berinkarnasi. Ya, hostnya ini nggak bertanggung jawab kok ini. Tapi bukan dia tidak bertanggung jawab, dia ada kesibukan lain. Sehingga ketika dia ada kesibukan, maka kita berdua bisa mengambil peranan gitu kan, menggantikan dia. Nah, itulah bentuk dari Pancasila. Oh, betul. Iya, kita saling mengisi kan. Saling mengisi persatuan Indonesia. Kita tidak boleh mencerca dia, tidak boleh menyudutkan dia, karena kita bisa juga berperan, mengisi, gitu kan. Nah, atau nanti beliau mengasih kesempatan kepada kita. Kalau nanti beliau kembali, itu tinggal kita serahkan lagi. Ya, jangan pamungkas ya, ini Mas Anton, monggo Mas. Nah, tentu pertama yang jelas kita sebagai pribadi, sebagai anak bangsa Indonesia, kita harus menyadari proses kita masing-masing sampai kita bisa menemukan jati diri kita. Ketika kita menemukan jati diri kita di tengah-tengah masyarakat Indonesia, otomatis dalam proses itu kita juga bisa menghayati semua keberadaan Indonesia. Keberadaan Indonesia terhadap banyak suku, ada beberapa agama, ada beberapa etnis, ada beberapa bahasa, dan ada
banyak budaya dan adat istiadat yang ada. Nah, kesadaran itu harus ada di dalam diri kita. Itu adalah kesatuan tubuh yang tidak bisa kita ingkari. Kita nggak boleh mengabaikan satu pun kelompok suku kita di daerah terpencil apapun. Justru bangsa ini akan akan menjadi hebat apabila suku yang terkecil pun ketika ada yang memiliki potensi dan memiliki kecerdasan dan memiliki potensi prestasi yang bagus, memiliki kemampuan leadership yang bagus dan dia cocok menjadi presiden. Kalau suatu hari dia bisa memimpin bangsa ini kesuksesan Indonesia. Jadi yang terkecil pun karena kelebihannya dia dihargai oleh saudara kita yang lain. Ini yang penting, ya, yang penting. Dan ketika kita tadi sudah menemukan jati diri kita menemukan kesadaran kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita akan mencintai saudara kita dalam bentuk apapun warna yang ada tadi. Kita tidak akan mengingkari salah satunya. Setiap kita datang ke manapun, kita merasa itu kita bagian dari mereka. Dan mereka juga bagian dari kita. Kalau kita sudah di situ, berarti Pancasila dan bukti cinta kita kepada bangsa ini itu sudah benar. Realnya sudah betul. Mungkin begitu. Bukan mungkin, memang benar. Oh, memang begitu. Saya ngecek aja. Iya, saya pikir khawatirnya ketiduran, ya kan? Enggak lah. Jadi memang harus begitu. Tapi ngomong-ngomong, ini host kita kemana tadi? Iya nih host kita. Yuhu, Mas Bayu. Jadi pada saat itu ya, saya kan ada perjanjian khusus ya dengan para presiden sedunia, katanya bahwa mereka sebenarnya butuh Pancasila. Mereka lagi nyari konsep Pancasila loh di sana, nggak punya mereka. Seriusan. Ya. Hampir semua negara-negara di dunia sedang mencari bentuk, karena memang banyak negara lain tuh ngiler dengan Indonesia sebenarnya. Bingung sejujurnya. Untung kita dianugerahi Pancasila dari dulu, mau dipecah belah sampai kapanpun juga, walaupun kita ada versi tetap aja akur seperti ini. Bingung jadi mereka. Ya terima kasih pada para founding fathers ya. Iya. Di sini memang kalau di MG ini betul kita memang memberikan pendidikan berbasis Pancasila tapi tidak melakukan indoktrinasi. Halus kami mainnya dan itu semua keilmuannya ada yang tadi Mas Anton sebutkan ya, public speaking, Tetap leadership. dengan cara yang asik. Kekinian milenial. Pancasila kekinian. Gitu Nanti kan. kita bikin komik ya, komik Pancasila, masuk ke webtoon. Pancasila, TikTok Pancasila, banyak. Bahwa sewajarnya kalau saat ini para generasi yang di atas yang sudah ada di posisi atas dan masih belum memahami mengenai perbedaan antara pemimpin dengan penguasa. Ayo mari kita lihat kalau sekarang generasi saat ini sudah mulai sadar bahwa pemimpin itu beda dengan penguasa dan mereka juga rindu pada Pancasila. Sudah waktunya semua bebenah ya. Memang harus begitu. Memang harus begitu. Berarti para pemimpin harus segera ikut semua. Memang harus begitu. Ikut public speaking Pancasila. Leadership Pancasila harus ikut. karakter building. Iya, tapi Pancasila karakter building kan. Nah, semua pemimpin kita kalau ada yang mendengar saat ini dan dia memiliki juga materi yang bagus terhadap Pancasila, silahkan datang kemari untuk mengajar bersama-sama. Iya kan? Kan nggak ada salahnya. Kita kaji bedah bersama-sama. Betul. MG kan bukan musuh, MG pendamping, penyanding, penyelaras semuanya. Iya. Jadi mari kita koordinasikan bareng-bareng demi putra-putri bangsa. Iya. MG hadir dengan ketulusan dan kesadaran. Jadi bukan karena kita mau berjualan, tidak, jangan salah ya. Kita tidak akan menjual diri kita. Karena kita bukan pelajar. Kami konsultan edukasi. Kita juga bukan pelajar ilmu pengetahuan, ya kan? Kita menjadikan leader bukan dealer. Aku tak pamit saya. Oke. Oke. Di closing dulu dong, closing. Oh iya. Jangan lupa like dan subscribe, terus tekan tombol loncengnya di channelnya Mas Bayu nih. Iya. Ya, jadi saya yang hostnya. Ya tadi Lakukan yang terbaik dan berilah makna dalam hidupmu. Karena jika tidak, maka hidupmu hanyalah tinggal menunggu prosesi pemakamanmu. Karena sudah tidak berguna lagi. Selamat sore. Salam Pancasila. Salam Pancasila.
Oke, thank you. Sana MG. Dan ini adalah para founding father.